Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian tentang masalah sholat yang diharamkan untuk dilakukan. Ada di 5 waktu yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada 3 karena waktu dan 2 karena pekerjaan. Maksudnya dengan fi'il yaitu setelah melaksanakan sholat asar dan setelah melaksanakan sholat subuh. Dan 3 karena waktu dan sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, as-sholatu allati tahrumu fi hadil awqatil khamsah nau'ani. Sholat yang haram dilakukan di 5 waktu ini ada 2 jenis, 2 macam. Karena sholat sunnah ini ada macam-macam ya. Yang pertama, nafilatu dati sababil mutaakhir. Karena sholat itu, sholat sunnah maksudnya. Sholat sunnah ini ada beberapa jenis. Ya, beberapa jenis sholat sunnah. Ada sebab yang mutaakhir, ada sabab mutaqaddim, ada juga yang sababnya muqarin atau berbarengan, ada juga yang tanpa sabab. Nah, kemudian yang diharamkan di 5 waktu ini adalah yang pertama, yang allati datus sabab mutaakhir. Yang akan kita bahas nanti, maksudnya mutaakhir, mutaqaddim, muqarin itu apa? Wahya sitatun, ada 6. Sabab mutaakhir ini berarti kita melaksanakan sholat untuk hal yang di kemudian. Ya, melaksanakan sholat untuk hal yang kemudian akan kita lakukan. Ya, bukan setelah kita melakukan sesuatu kemudian sunnah sholat, bukan, itu sabab mutaqaddim. Tapi sholat dulu baru kita melakukan sesuatu, itu namanya mutaakhir. Atau berbarengan dengan ketika kita melakukan sesuatu, kita melaksanakan sholatnya, itu namanya muqarin. Apa saja yang sababnya mutaakhir? Yang pertama, sunnah ihram. Kita sholat sunnah dulu, kemudian baru ihram. Itu sababnya mutaakhir berarti kan. Yang kedua, sunnatus safar. Sunnah safar ini berarti ketika dia akan melakukan perjalanan. Akan. Jadi sebelum berangkat, dia sunnah sholat safar dulu 2 rakaat, kemudian berangkat. Beda dengan gudu minas safar. Ya, kudu minas safar itu berarti dia datang dari safar. Kemudian yang ketiga, sunnatul istikharah. Sunnah istikharah. Istikharah kan setelahnya. Misalkan mau kawin, mau nikah, enggak kawin. Mau nikah itu istikharah dulu. Ya, apakah cocok apa enggak, ataukah bagaimana, yang A apa yang B, yang C apa yang D. Kalau bahasa kita mungkin lor kali, kidul kali. Itu istikharah. Kan sababnya mutaakhir istikharah itu. Sababnya mutaakhir. Jadi sholat dulu, baru kemudian sabab yang mutaakhir. Nah, ini termasuk yang haram dilakukan di 5 waktu tersebut. Yang ketiga, sunnatul qatl. Nah, sunnatul qatl ini sunnah ketika akan berangkat ke peperangan. Jihad fisabilillah. Kan mau berangkat jihad, sholat sunnah dulu. Yang kelima, sunnat khuruj minal manzil. Sunnah ketika dia keluar dari rumah. Misalkan mau kerja atau mau bisnis atau apa, itu disunnahkan untuk melaksanakan sholat dulu. Beda dengan safar ya. Safar itu keluar kota. Kalau khuruj minal manzil berarti keluar dari rumahnya, mau kerja, mau apa. Itu sunnah dia sholat 2 rakaat. Nah, kemudian yang keenam, sunnatul hajah. Sholat sunnah hajah. Hajat ini kita minta sama Allah pertolongan, minta hajat apapun, minta hajat apapun. Misalkan sembuh dari sakit, atau ya musim PPKM gini kita minta hajat supaya dilancarkan rezeki kita. Atau mungkin banyak juga orang-orang yang terjebak di kota orang gara-gara PPKM. Kemudian sholat hajat supaya dia bisa segera pulang ke rumahnya. Banyak loh yang kejebak di, kayak ada teman barusan itu katanya kejebak di mana? Sulawesi. Nggak bisa pulang gara-gara PPKM. Sudah berapa bulan ini? Ada yang kejebak di Jakarta. Ya, Masya Allah. Nggak bisa pulang. Nah, itu kan kita minta sama Allah. Doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya
ya dipermudah sholat hajat. Atau kerjaan kita bangkrut, ya kita minta sama Allah supaya kerjaan kita kembali lancar. Atau kita punya peluang bisnis yang lain. Atau mungkin jodoh kita susah. Bisa juga kan jodoh kita nggak ketemu-ketemu jodohnya ini. Mau istikharah lah, mau istikharah apa? Yang di istikharah tidak ada. Terus gimana? Ya sholat hajat, minta sama Allah datangkan jodohnya. Macam-macam. Nah itu kan sebabnya nanti. Sholat dulu sebabnya nanti. Ya kan? Hajatnya nanti. Maka termasuk salah satu yang diharamkan. Untuk dilakukan di 5 waktu ini. Dan yang kita bahas tadi, itu termasuk yang boleh digabung. Sholat sunnah yang boleh digabung. Tapi kalau digabungnya, di waktu-waktu yang diharamkan ini tidak boleh juga. Itu. Nah, kemudian yang kedua an-nafilatul mutlaq. An-nafilah mutlaq. Nafilah mutlaq ini yang dinamakan nafilah mutlaq adalah sholat sunnah yang tanpa sabab apapun. Termasuk di dalam sunnah nafilah mutlaq ini adalah sholat tahajud. Ini banyak orang salah kaprah. Aslinya sholat tahajud itu tidak ada. Aslinya tidak ada. Usolli sunatat tahajud itu tidak ada. Kalau kita mengucapkan usolli sunatat tahajud, masuknya ke sholat sunnah mutlak. Tidak masalah, maksud tanah itu tidak masalah. Cuman karena banyak orang yang salah kaprah, akhirnya dia menganggap kalau bangun dari tidur pada waktu malam hari, maka yang harus dilakukan hanya usolli sunatat tahajud aja. Padahal tidak. Banyak dan berpahala tahajud. Banyak dan berpahala tahajud. Nah, kemudian padahal kalau misalkan dia godok pada malam hari itu ya berpahala tahajud sih. Godok sholat fardu ya, pada bangun dari tidur di waktu tahajud maka pahalanya tahajud. Dan sholat mutlak ini wahya allati laisa laha sababun wala waktun. Yang tidak punya sebab wala waqt. Tidak punya waktu, tidak punya sebab. Wa fi hukmiha sholatit tasbih. Salat tasbih termasuk mutlak. Wa nahwiha minas shalawat allati laisa laha sababun wala waqtun muayyanan. Ya, apapun ya. Kemudian wa yustathna min hadat tahrim makanan wa zamanan. Tapi ada pengecualian dari yang diharamkan yang sudah kita sebutkan tadi. Pengecualian. Salat yang sudah kita bahas tadi ya, salat mutlak, kemudian 6 salat yang sudah kita bahas ini. Kalau sholat yang sababnya mutaqaddim dan sholat yang mugharin tidak apa-apa. Tahiyat masjid boleh karena sababnya mutaqaddim. Walaupun ada yang mengatakan mugharin. Sholat sunnah wudhu boleh karena sababnya mutaqaddim. Nah, kemudian pengecualian ada 2 macam pengecualian. Makanan, tempat, wa zamanan, waktu. Yang tempat ini haramun Makkah, daerah haram Mekah. Ini pengecualian. Kalau di sana tidak ada ini. Maksudnya tidak diharamkan kita melakukan sholat di 5 waktu ini. Ya, itu kalau kita berada di Mekah. Ai al masjidu wa ghairuhu min hududil haram. Masjid dan hududnya haram. Tapi hududnya haram sekarang katanya sudah apa ya, perluasan kota jadinya. Hududnya haram ini sudah di dalam kota Mekah yang ada sekarang, Mekah modern. Kayak Madinah. Madinah ini kata ada wallahu alam ya, wallahu alam, tapi mungkin bisa dicek. Masjid Nabawi yang ada sekarang itu sebetulnya sudah mencakup kota Madinah zaman Nabi. Ya, jadi kota Madinah zaman Nabi itu ya sudah ada di dalam Masjid Nabawi yang ada sekarang, karena kan perluasan banget. Tapi berarti yang di luar-luar itu bukan Madinah, bukan luar Madinah. Tapi karena perluasan Madinah menjadi Madinah. Tapi sekali lagi wallahu a'lam. Ada yang mengatakan demikian. Dan yang kedua, ya jadi hududul haram fatajuzu shalah fihi fi ayyi waqt, maka boleh melakukannya di waktu kapanpun. Yang kedua zamanan, secara waktu, minal istiwa hatta zawal yaumal jum'ah. Masalah istiwa tadi. Kalau istiwa kan haram, tapi waktunya pendek sih. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh waktu istiwa kita melaksanakan sholat yang tadi kita bahas. Sabab mutaakhir dan tanpa sabab. Atau mutlak.
Kemudian wala yahrumu qadha'u shalah fi hadhil awqatil khamsah. Dan kalau qadha' fardu maka tidak, ini banyak orang yang salah kaprah ini juga. Kalau qadha' fardu di 5 waktu ini tidak apa-apa. Jadi tidak masalah ketika kita menggodoi sholat fardu di setelah subuh. Boleh setelah asar, boleh. Tapi banyak orang yang salah kaprah kadang. Ya, qadha' tidak apa-apa. Qadha' ini fleksibel. Tidak harus kita qadha' subuh di waktu subuh, enggak. Dimanapun waktunya dan tidak terikat dengan 5 waktu yang sudah kita bahas tadi. Itu. Kemudian wa kadzalikan nafilatu dzatas sababil mutaqaddim. Begitu juga sunnah yang punya sabab mutaqaddim yang sudah kita bahas, seperti kasunnatil wudu, seperti sunnah wudu, wa tahiyatil masjid, dan tahiyat masjid. Ini kan bisa digabung sekali lagi dengan yang sudah kita bahas tadi ya. Ini kan bisa digabung sholat ini dengan anggap hajat. Sholat tahiyat masjid plus sholat hajat digabung, boleh. Tapi kalau dikerjakan ba'dal asar tidak boleh. Kenapa? Yang hajatnya yang tidak boleh. Tahiyat masjidnya boleh. Nah, jadi ada 14 macam kan sholat sunnah yang bisa digabung. Ada yang sabab mutaqaddim, mutaakhir. Nah, yang sabab mutaakhir ini kalau digabung dengan yang lain atau dengan sabab mutaqaddim atau dengan fardu di waktu yang diharamkan maka tidak boleh dilakukan. Jadi walaupun digabung gitu ya, tidak berdiri sendiri. Kemudian au mugarin atau yang sababnya bersamaan. Seperti apa? Kas sholatil khusuf wal kusuf. Gerhana matahari, gerhana bulan kan bersamaan di proses gerhana. Kemudian illa idza qasada iqa'us shalah fi waqtil muharram fatahrum. Kecuali kalau memang sengaja melaksanakan sholatnya itu di waktu yang haram, ya jelas haram. Sengaja, padahal melakukannya tahiyat masjid, tapi ba'dal asar lagi. Anak ingin melakukan di waktu haram. Gunggungan. Haram. Nggak boleh. Nah, kemudian dikatakan terakhir ini ya, hukmu sholat waqtal khutbatil jum'ah. Hukum sholat di waktu khutbah Jum'ah. Kan 5 tadi yang haram. Ada satu waktu yang diharamkan untuk semua sholat. Kecuali satu macam sholat aja. Semua sholat haram dilakukan di waktu itu kecuali satu sholat. Kalau yang 5 waktu tadi, ba'dal asar, habis subuh, itu kan ada beberapa sholat yang diharamkan, tidak semuanya. Kalau ini, semuanya haram kecuali satu sholat yang tidak haram. Apa itu? Idza sha'idal khatib. Ya, hukum sholat waktu khutbah Jumat. Idza sha'idal khatib alal mimbar. Ketika khatib naik ke mimbar, khutbah, maka harumatis sholat bil ijma'. Maka haram sholat secara ijma', haram sholat secara keseluruhan, ayyang kanat walau kanat qadha'an alal fauri. Apapun itu, walaupun qadha' secara, qadha' kan ada 2 macam, ada fauran, ada tarakhi ya. Yang dimaksud fauri ini berarti segera harus mengqadha'i. Tetap tidak boleh di waktu ketika khatib sedang berkhutbah di mimbar. Illa sunnah tahiyatul masjid, sunnah tahiyatul masjid, wa yajibu takhfifuha wa an la yazida fiha an raka'ataini. Kecuali sholat tahiyat masjid tok. Dan sholat masjid ini, sholat tahiyatul masjid ini dilakukannya dengan takhfif, dengan ringan. Dalam arti ringan apa? Cuman rukun itu. Begitu takbiratul ihram langsung Fatihah. Tidak pakai amin. Karena amin sunnah kan. Tidak pakai surat juga. Langsung rukuk. Rukuk tumakninah tok, i'tidal tumakninah tok terus sampai salam. Salamnya cuma sekali. Itu khafifatan. Dengan takhfif. Dan tidak lebih dari 2 rakaat. Karena tahiyat masjid bisa 4 juga. Dan dengan catatan ya kita berada di dalam masjid. Kalau kita berada di luar ya enggak, tahiyat aspal dong. Atau tahiyat apa? Alun-alun. Tahiyat alun-alun. Nah, ini sedikit banyak tentang masalah yang diharamkan. Ada 5 waktu yang diharamkan dan kemudian apa saja yang diharamkan. Yang insya Allah yang akan datang kita akan masuk ke pasal baru tentang masalah syarat wajibnya sholat. Ya.
Moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah fakana fid din dan hadikan salihah. Wa man aslafuna salihun sana wa tabi'al bi sunnah. Hadatna bi al-Fatihah.